Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat Islam maupun nikmat iman serta hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kenalin, nama saya Dela Saumi. Saya semester 2 dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan membawakan tema ceramah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua melahirkan kita ke dunia dan mengasuh kita dari kita kecil hingga dewasa. Bahkan orang tua juga yang mengajarkan kita ikhlas dan agama, sehingga kita bisa diterima di lingkungan masyarakat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fi wahni wa fisquluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi liyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kamu kembalimu. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Dari ayat tersebut bisa kita ambil maknanya bahwa kita benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, bahkan ia menahan rasa lelah, menahan rasa sakit, dan menahan semua rasa yang ia rasakan dengan tetap tersenyum dan berbahagia. Setelah ibu melahirkan kita, ibu merasa senang dengan kehadiran kita. Bahkan ketika malam pun tiba, ia rela terbangun demi menyanyikan kita agar kita bisa tertidur. Bahkan itulah pengorbanan, begitu besar pengorbanan ibu kepada kita. Tidak hanya itu, orang tua kita memberikan kasih sayang kepada kita hingga kita dewasa, dan membimbing kita dan mengajarkan kita apa arti kehidupan. Tidak hanya ibu, ayah juga mempunyai peran penting, yaitu mencari nafkah untuk kita dari pagi hingga malam. Ayah juga harus menjaga kenyamanan dan keamanan keluarganya. Maka oleh karena itu kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan mengharapkan ridhonya, agar ridhonya di setiap apa yang kita lakukan dan tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Amr. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil maknanya bahwa ridho berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban setiap anak. Dan di hadis tersebut juga menjelaskan bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua dan sebaliknya. Maka kita harus selalu mencari ridho Allah dan ridho kedua orang tua kita sebagai ladang amal kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan jangan mencari murka Allah dan harus menjauhi larangannya dan berbakti kedua orang tua dengan tidak menyakiti perasaan orang tua kita. Teman-teman yang berbahagia, berbakti kepada orang tua itu
dapat dikaitkan dengan sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah nabi yang memiliki ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail selalu melaksanakan perintah Allah dengan senang hati, dengan tanpa ragu sedikit pun. Bahkan ia selalu menaati apa yang diperintahkan orang tuanya selagi tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan senang hati karena itu adalah perintah Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba yang sangat besar, dan itu Allah diperintahkannya untuk berkurban. Jadi apa sih kaitannya dengan kisah Nabi Ismail dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Nabi Ismail selalu melaksanakan perintah yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati. Maka kita sebagai anak harus mencontoh perbuatan dari Nabi Ismail. Dan kita tidak boleh menyinggung perasaan kedua orang tua kita dengan kata-kata yang kasar atau yang kotor. Karena itu adalah perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke neraka, dan kita tidak akan mendapatkan amal sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, baik di akhirat maupun di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita sebagai anak harus selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kedua orang tua kita selagi tidak bertentangan dengan agama, selalu mendoakan kedua orang tua kita dan selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.